warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli ala Muhammadin rasulihil karim wa khatamun nabiyyin amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sangat kami cintai, setelah kami sampaikan salam sejahtera kepada Bapak Ibu, perkenankanlah saya mengawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihi, dan kami memuji kepadanya serta mohonkan rahmat atas utusannya yang mulia Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ini menjadi penutup segenap para nabi. Beliau bersabda, sesudahku Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengutus nabi lagi di muka bumi ini, baik itu nabi baru apalagi nabi yang lama. Namun demikian, para khalifatullah, para ulama warisatul anbiya, para mujadid yang itulah yang akan turun, yang jumlahnya banyaklah nabiyabati masa yakunu fayaksur. Bapak Ibu yang berbahagia, dari sambutan Bapak Ketua DNS As'adi Al-Fatah yang diteruskan resume yang disampaikan oleh Bapak Husin, itu semua berkaitan dengan adanya timbulnya Mirza Ahmad yang itu menjadi sorotan. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, dan fitnah itu tidak akan berhenti. Wal fitnatu asadu binal qatal. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan, kata Al-Quran yang begitu. Yang ini nanti saya sampaikan, tapi waktunya tinggal setengah jam, tidak mungkin. Mirzatul Ahmad itu berpesan kepada pengikutnya yang setia. Di dalam nasihat kita itu, kalau kita sering membaca, kita pasti tahu bahwa pesan Mirza Ahmad itu bagaimana. Pesannya singkat, waspada dan berhati-hatilah kepada kekayaan harta benda yang melimpah ruah. Apa itu kekuasaan, jabatan, harta yang melimpah ruah. Karena mengapa pesan itu disampaikan oleh pengikutnya? Karena melimpahnya harta kekayaan itulah yang akan menyelewengkan kamu dari jalan yang hak, dari jalan yang benar. Itu yang dipesankan berkali-kali Asrat Mizalman kepada pengikutnya. Oleh karenanya, marilah kita sering membaca nasihat kita supaya kita selalu mengingat pesan Mujahid Asrat Mizalman Ahmad, dan kita akan diselamatkan dan dilindungi dari kekejaman dunia, dari melimpahnya harta kekayaan yang ada pada sekarang ini. Yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Muhsin, karena mengapa? Kan dia itu kan seorang apa ya? Bukan
bukan borong. Kalau supervisor itu kan mandor ya, pelaksana. Bukan pelaksana maksudnya. Nah, pelaksana ini kan tahu ukurannya bangunan sekian harus sekian, kan tahu. Kalau mestinya itu, makanya kalau ini diukur 2 semen, 2 sak itu cukup mestinya. Ya, itu mestinya pelaksana kan bisa mengatur, mengotak-atik, tambah 5 sak, 3 sak keluar. Inilah yang dipesankan oleh Hadratul Ahmad. Hati-hati kamu, waspada dengan melimpahnya harta kekayaan di dunia ini. Karena mengapa? Dari sektor manapun sekarang tidak ada yang itu sesuai dengan prosedur yang dicanangkan oleh yang mengatur itu. Hampir tidak ada. Proyek apapun, sekecil apapun, itu pasti itu dikotak-atik, diatur supaya menjadi bagian. Contoh, saya kan operasi di rumah sakit ini. Operasi ini ada benjolan di sini. Ini merah itu semakin sekali itu. Nah, saya periksakan, lalu ini harus dipotong, ya dong, potong. Ini kan berjalan berapa? 15 menit, bisa ikat sekali nih. Kalau pergi bius, terus langsung dipotong, dijahit. Lalu ini semua ada saya terus. Bapak dengan siapa? Saya sendiri, Pak. Oh iya, kalau begitu saya uruskan itu. Yang menangani perawatnya itu. Pak, tolong nanti kalau kesini ini bawa rujukan lagi dari puskesmas. Ini kan 1 bulan loh. Umurnya di 1 bulan ini bisa untuk kontrol lagi. Enggak, Mak, ini undang-undangnya memang begitu. Oh iya, saya begitu saja. Untuk tahu kok ditanya, Bapak ini baru operasi ya? Iya. Kenapa ya? Saya kaget. Oh, kenapa? Padahal tidak. Saya langsung pulang. Udah apa-apa. Ditanya itu bagian yang mengurusi askes itu kan baru kenapa ya? Ini kenapa Pak? Iya, biasa saja. Saya ikut bujui, ikut ngapusi, ikut jajal. Kalau nanti nggak saya lihat, ini dicari nanti siapa yang pelatihnya itu daripada ketua ya. Saya ikut sedikit sekali ya gitu kan. Nah, karena kalau opname itu kan biayanya lipat 2 kali, misalnya 1 juta bisa 2 juta, yang 1 juta ini masuk ke dokter dan perawatnya gitu loh. Nah, itu salah satunya melimpahnya harta kekayaan di dunia itu, maka pesan menjadi demikian itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah organisasi di dalam Islam yang namanya Gerakan Ahmadiyah Laut Indonesia. Yang itu pasti ada seorang imam. Nah, imam itu di dalam hadis Bukhari, Abu Dawud, Inna Allah yab'atsu li ahli ummati ala ra'si kulli mi'atin sanjatin mayujadidu lahadinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Islam ini tiap-tiap 100 tahun atau 1 abad seorang agama yang akan memperbarui agama bagi umat Islam. Ini berkaitan dengan yang kemarin itu, tempo akal lagi yang kemarin itu. Ini ada tugas masing-masing dari pengikut Hadratul Ahmad. Imam itu penjenengan preso dermol. Sing kagungan putra-putra Itali ini mesti presane dermol itu terus begini. Dermol itu tengahnya dengan AC, terus ini kan cabang-cabang. Nah, inilah pengikut. Itulah dari Hadratul Ahmad. Apa itu? Dia seorang imam mujahid. Dan semua akan mengikuti asli. Dan kalau aslinya sudah diputar seperti ini, semakin sesat, maka ini tidak kelihatan. Cabang ini tidak akan kelihatan satu. Itulah
sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para khalifatullah, ulama warisatul anbiya termasuk mujahid itu supaya masing-masing itu tergantung kepada as itu, kepada as ini. Maka tidak ada, kalau sudah bergantung kepada as ini kalau sudah berputar ini kelihatan satu, padahal banyak ini, tapi satu hakikat, satu tujuan, yaitu tauhid, mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi satu. Apa? Ukhuwah Islamiyah itu hanya satu, apa? Jamaah sholat. Nah, kekuatan sholat inilah sebetulnya yang tidak ada taranya kalau umat Islam mau bersatu, bergantunglah kepada Mirzaul Ahmad. Apa? Ya setiap zaman itu pasti ada ini yang mengatur ini, dan ini kalau sudah semua secara ini kalau berputar ini menjadi satu, tidak ada kegiatan. Inilah satu umat Islam, umat wahidah, umat yang satu, yang yang diikat oleh tauhid, oleh syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Maka sehingga tidak ada, kalau di dalam organisasi ini saya itu lebih pintar ya Pak, bisa ada begitu. Tidak ada, semua itu akan memikul bebannya masing-masing sesuai dengan kemampuan. Kalau mungkin Pak tauhid itu sekjennya nggak merasa lebih, tidak, memang ditugaskan Allah, kamu di situ Pak Sadi ketuanya. Tidak saya merasa saya itu lebih hebat sebagai ketua, tidak, tapi di Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dia itu sebagai ketua untuk membawai para anggotanya, tidak lebih, tapi dijunjung sama. Inilah organisasi. Mari kita mengikuti ajaran Quran suci supaya kita nanti ketemu bagaimana sebetulnya itu organisasi yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran suci surat Al-Haqqah itu ayatnya, kalau suratnya nomor 69, Al-Haqqah itu ayatnya 38 sampai 48 ini urut. Ini urutan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun. Di sini ada uqsim itu bersumpah. Tetapi tidak, aku bersumpah demi apa yang kamu melihat. Penekanannya uqsim. Bersumpah, siapa yang bersumpah? Utusan ini bersumpah demi apa yang kamu melihat. Jadi kalau umat Islam melihat kebenaran, melihat perjuangan para khalifatullah, ulama warisatul anbiya, itulah yang kita lihat. Lalu bagaimana pengembangan setelah kita melihat? Kalau sudah utusan itu mengatakan begitu, tetapi tidak aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Nah, sekarang kita sudah melihat, kita sudah bersama-sama melihat al-haqqah itu kebenaran yang kita miliki. Ayat berikutnya wa ma la tubsirun, dan apa yang kamu tak melihat. Dan apa yang kamu tak melihat ini ghaib. Seorang utusan itu diberi kelebihan barang-barang yang ghaib. Allah menyampaikan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Yang maha tahu barang ghaib, alimul ghaibi, maka ia tak melahirkan keghaibannya illa madirtadha bir rasul, kecuali kepada
utusan yang ia pilih. Inilah kita melihat barang-barang yang zahir, yang hak, lalu Allah memberitahu, dan barang-barang yang tak kamu lihat. Jadi akhirnya itu goib, kita tidak tahu. Dan inilah yang nanti akan dijelaskan oleh para utusan. Alimul ghaib di sini akan dijelaskan jelas sekali dan terang kepada para mujahid. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah ucapan putusan yang mulia. Dan ini sesungguhnya ini ucapan yang mulia. Siapa itu? Para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mujahid itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan perkaranya kepada umatnya yang setia, mujahid dengan pengikutnya yang setia. Mari kita dengan membuka hati kita yang lebar, yang lapang, yang tulus, bersih, sehingga kita mampu untuk melihat barang-barang yang hak itu dan tidak hanya dilihat, tapi kita mampu mengapresiasi, memperlihatkan, mewujudkan manifestasi perwujudan kita adalah hak itu. Kalau ini sudah barang hak, maka jangan sekali-kali ini ditutupi. Katanya apa? Maksudnya barang yang hak itu ditutup, barang yang batil itu diperlihatkan. Nah, ini jangan sekali-kali kita menutup barang-barang yang hak. Resikonya ini bahaya. Mengapa? Risikonya kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita sedikit saja menutup kebenaran. Kita akan membuka hati kita lebar-lebar sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan itu apa petunjuk kepada hati kita sehingga kita berjalan sesuai dengan rencana Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun. Dan itu bukan ucapan seorang penyair. Itu kata syair. Syair itu ada yang menerjemahkan dukun. Saya pernah baca apa itu terjemahan dari Jepang ya. Syair itu kalau di sini itu apa itu penyair, ahli membuat kalimat-kalimat yang sifatnya itu menarik, tapi itu tidak benar. Menarik, tapi itu tidak benar. Dan ini diterjemahkan oleh ahli terjemah yang lain. Ahli terjemahnya itu dukun katanya. Kalau dukun itu pokoknya di apa? Di rukun. Pokoknya di rukun itu kena apa? Pokoknya di rukun kayak kata secara itu. Qalilan ma tu'minun, dan itu bukan ucapan seorang penyair. Qalil itu sedikit sekali apa yang kamu imankan. Jangan-jangan kita tidak menuju orang lain ya. Jangan salah. Coba kita ke diri. Coba kita ke diri kita sendiri, ke dalam saja. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali apa yang kamu imankan. Mungkin kita imankan kepada kebenaran itu sedikit sekali loh begini. Mungkin kita sendiri loh sekali, bukan orang lain. Kita sendiri masuk ke dalam. Jadi jangan-jangan kita sendiri itu sedikit sekali apa yang kita imankan, apa yang kita ngertikan. Oleh karenanya kalau ini sebuah organisasi ada tim dakwah, ada seorang penyandang dana, ada seorang mencari apa itu
atap rumah. Dan penyandang dana inilah kita gotong bersama untuk memunculkan 1, 2, 3 atau 4, dan ini untuk menjadi tim dakwah sehingga untuk menyampaikan perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala kita junjung bersama. Kita buat diri sendiri terlalu berat, tapi kalau kita bersama-sama untuk mendirikan satu tim dakwah, inilah akan menjadi organisasi yang berkembang. Saya pernah ngomong dengan Pak Yasir, sampai kapan Pak Yasir Ahmadiyah itu difitnah, diteror oleh saudara kita sendiri. Pengakuan kita itu sampai di mana nanti, kapan kita itu akan merdeka? Loh, jangan begitu Pak Osman. Nah, gimana Pak Yasir? Ya seberapa jauh kita berkorban, seberapa jauh kita berjuang gitu loh. Nah, kalau kita benar tapi nggak berjuang, ya tetap loh. Seberapa jauh kita korban, seberapa jauh kita berjuang gitu. Ya, perjuangan inilah yang diharapkan. Bagaimana perjuangan untuk menegakkan kalimat tauhid yang dibawa oleh Mujahidin, sehingga orang-orang tidak buta. Sekarang itu kan awam tetap menuduh bahwa Ahmad itu punya Nabi, padahal kita sudah punya segala-galanya sekarang itu. Nah, kita punya kesempatan, mari kita membuka diri kita masing-masing untuk mengikuti ajaran Quran yang dibawa oleh Mujahid 14 Hijrah, yaitu ajaran Mirza Ghulam Ahmad, supaya kita kemenangan fatih Islam itu ada pada diri kita. Tapi kalau tidak keluar untuk menyampaikan perkataan Allah yang dibawa oleh Mujahid, mustahil kemenangan akan kita capai. Saya mau berjuang pagi banting tulang kerja di sawah, malamnya itu mau berangkat, ya waduh, tenaga ini sudah lempoh, nggak kuat. Saya pernah sana, wujud tanah besar, ada sebuah masjid besar, jamaahnya ada. Saya antar sendiri, saya komat sendiri. Tapi kok tidak ada orang, saya semua tahu-tahu ada 2 orang di sini. Ada jamaah 2 orang, masjid besar itu. Loh, kalau masjid besar ini tidak ada jamaahnya, ini kan bagaikan onggokan bangunan yang tidak berharga. Ini perlu dialog. Saya sedang dialog sebentar, tapi saya lanjutkan. Ini perlu. Nah, perlu apa? Itu loh, perlu penjagaan ini yang disatukan sehingga ada tim dakwah yang kuat namanya. Kalau nggak begitu, mau berkembang, mau mencapai fatih Islam, kemenangan Islam, jangan mengharap, karena kita beku hati kita. Ini saya hitung berapa orang? 40. Ini 40 standar. 37 ada sama anak kecil. Ada saya hitung 40. Ini standar ya. Standar apa? Kalau jumatan 1 Jumat sudah cukup imam dengan makmum. Standar 40 itu hanya pendapat saja. Standar apa? Rasulullah diangkat menjadi Nabi umur 40. Mujahid berapa? 40 ke atas. Ini sudah ada standar ini. 40 inilah sebetulnya standarisasi untuk perjuangan kita, mengangkat diri kita. Mari kita bersama. Kita jangan mengharap yang banyak. Kekuatan ini tidak tergantung yang banyak, tapi kekuatan tergantung kepada kemauan, perjuangan dan pengorbanan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya teruskan. Wala biqauli kahidin qalilan ma tatakaru. Dan itu bukan pula ucapan ahli nujum. Kahidin itu nujum. Ahli nujum itu termasuk dajjal di sini. Ahli nujum itu dajjal itu kahidin qalilan ma tatakaru. Sedikit sekali, qalil itu sedikit. Kita merasa qalil yang imannya sedikit, apa qalil yang jumlah sedikit. Ini tergantung.
Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali apa yang kamu perhatikan. Terus sekarang ini saya beri judul kebenaran pasti tegak dan menang, kepalsuan pasti lenyap dan hancur. Waqul ja'al haqqu wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Pasti itu Al-Quran. Kita memastikan diri bagaimana perjuangan kita. Sekarang yang ada hanya tuduhan belaka tanpa alasan, tuduhan palsu, fitnah. Saya katakan, wal fitnah asatu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih kejam daripada pembunuhan. Total itu pembunuhan. Sekarang ini terjadi sampai anak kecil pun itu loh, SMP itu sudah menuduh kamu itu dekat kantornya Ahmadiyah punya nabi palsu loh. Padahal ini ada 200 buku yang menyatakan bahwasanya Abjad Medra Oman itu menyatakan seorang mujahid yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak menjadi nabi. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, al-ulama'u ummati ka'ambiyai nabi Bani Israel. Ulama-ulama umatku itu seperti nabi Bani Israel. Itu nabi sendiri, bukan saya ini. Nabi mengatakan begitu. Tetapi sesudahku ini tidak ada nabi lagi, hanya begitu saja. Sebetulnya nilai ketinggian rohaninya itu melebihi nabi-nabi Bani Israel. Tapi bukan nabi gitu kan. Hanya itu saja. Nah, inilah yang menjadi hangat sorotan, aktualisasi sorotan dari masyarakat itu bahwa tuduhan palsu, fitnah dan teror kepada gerakan kita. Kita harus berani keluar. Kita harus berani. Siapa saja yang menuduh bahwa gerakan Ahmadiyah, Mirza Ahmad itu nabi, mengaku nabi, terus diajari seperti saya kan pendengar telinga saya, pasti saya labrak. Itu pasti itu. Siapa orangnya? Saya tidak tahu. Salah berapa? Ini baru-baru yang cari, saya cari orangnya, nggak ketemu. Hanya SMS saya, biar nggak diangkat. Karena menuduh Abdul Rahman itu nabi palsu, ajarannya sesat-sesatkan, itu dalam khotbahnya kan begitu. Saya cari orangnya, ketemu. Beberapa kali dia, tapi sekarang saya cari nggak ketemu. Sekarang saya cari itu, nah cari terus orangnya itu. Biar nanti ketemu sama jelas gitu loh. Nah itu. Nah, ini tuduhan-tuduhan terus menerus yang disampaikan oleh orang-orang yang tahunya itu sebelah, tidak tahu sendiri. Kalau tahu sendiri baru oh gitu, Lalu di dalam Quran suci surat Al-Hajj ayatnya 40, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, yaitu orang-orang yang diusir dari rumah mereka tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar. Illa ayyaqulu rabbuna Allah, kecuali hanya kepada karena mereka berkata ayyaqulu Tuhan kami Allah. Ini pada zaman Rasulullah ya. Orang-orang yang masuk Islam lalu mengatakan Tuhanku ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kok terdengar oleh orang-orang kafir diusir. Begitu beratnya perjuangan zaman Rasulullah, hanya sadar saja itu diusir. Itu loh. Orang yang benci kepada kebenaran sampai apa sekarang tidak? Begitu juga sekarang juga begitu. Contohnya, masjid dibakar, gereja dirusak, kanisa di Kediri itu rusak juga.
Nah, itu karena apa? Nah, inilah tugasnya para mujahid, tugasnya kita sekalian sebagai umat Islam untuk menjaga tempat-tempat ibadah. Mengapa? Tempat ibadah itu karena di dalamnya itu kan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yudhkaru Allah, untuk diingat nama Allah. Contoh, kalau zamannya Nabi Musa, ya Elu, itu memanggil Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Zamannya Nabi Isa alaihissalam, ya Eli, lama sahabatannya, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terus sekarang umat Islam bagaimana? Wah, apa zaman sekarang umat Islam gak apa, aku belajar gak tahu sinau gitu. Ya Rabbi, ya Allah, istighosah, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Allah, jawab dengan apa? Iya, si Qadim ini, benar kertas loh. Itulah tempat-tempat ibadah, itulah di dalamnya itu diingat nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga para mujahid, para pengikutnya itu untuk menjaga, menyelamatkan dan mengamankan tempat ibadah plus pengikutnya. Karena umat ini satu. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili besok di akhirat nanti. Bukan kita punya hak untuk mengadili orang-orang yang keliru, itu bukan kita. Kalau perbedaan pendapat itu pasti gak mungkin. Rumah tangga beda nama buatan rumah tangga, bojone apa ya kalau bojo gue beda buatan nanti terus masih beda pendapat mesti. Kalau lagi sama kalau ibu kulo kalian bojo kulo beda pendapat. Kulo seneng jangan santai, ibu jangan santai, bertentangan sih mas. Terus lagi solusinya tidak seperti itu, kejadian tidak seperti itu. Kita solusinya tidak seperti itu. Si itu jangan santai, si itu jangan benar. Solusinya tidak seperti itu. Jangan dewi-dewi, jangan dewi-dewi, kita lihat solusi ini. Perbedaan pendapat itu tidak. Ngeten apa ngeten? Ngeten apa ngeten? Lu ngeten udah berat sing pangan lho. Sing umriko iwat iki. Lah, kok berat iki. Ini kok kaliwat. Lah tadi itu sing pangan ngeten sih. Lah ngeten iki tabrakan. Apa? Fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam. Pasti bertengkar. Mana-mana kalau sudah umat Islam tabrakan, tidak bisa menyikapi antara perbedaan sesama umat Islam, maka yang ada hanya kehancuran, kerugian dalam umat Islam itu sendiri. Nah itu perbedaan. Perbedaan itu ikhtilafiyah, ikhtilaf itu mati rahmat. Beda-bedanya pendapat umat itu adalah rahmat, gitu loh. Di dalam Islam itu pasti ada pendapat. Zaman Rasulullah SAW sudah ada pendapat, beda pendapat. Apalagi sekarang sudah berapa tahun, 1400 atau 500 yang lalu itu pasti berbeda pendapat itu sudah semakin banyak ini. Perbedaan pendapat itu katanya Pak Ali, beda-bedanya pendapat adalah teman berpikir. Teman berpikir bukan teman anteman, bukan teman berantem, bukan, tapi teman berpikir. Mari kita berpikir bersama apa untuk menemukan titik temu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan petunjuknya, sehingga kita kembali bersama-sama untuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam indah sekali. Dan ada Islam itu pertempuran tidak ada. Saya pernah dialog dengan orang Buddha, tokoh di Mojokerto sana. Dituduh umat Islam itu adalah orang Islam yang kejam. Barang siapa yang tidak mau memeluk agama Islam dibunuh, di dalam Quran memang begitu. Tapi ini dalam keadaan kota perang. Saya jelaskan,
Tidak begitu Pak, ini dalam keadaan perang itu hanya dua. Kalau nggak dibunuh, ya dibunuh. Itu pasti itu, perang itu. Maka kalau nggak dibunuh, ya dibunuh, nggak mati ya urip. Itu perang. Nah, pada zaman Rasulullah itu yang dikatakan alladzina ukhruju min diyarihim bighairi haqq. Maka orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu diusir dari rumahnya, pergi dari Mekah ke Madinah. Setelah di Madinah masih dikejar. Dan itulah angkat gigi. Ini pendidikan untuk lorong tersebut. Jangan untuk lorong tersebut apa saja. Untuk lorong. Berjuang, kaget lah untuk lorong. Geram enggak berjuang. Angkat pojok gigi umat Islam. Inilah yang dituduhkan oleh orang-orang agama Buddha, agama Hindu, agama Buddha itu bahwa Islam itu kejam. Kalau nggak mau masuk Islam dibunuh. Nah, ini saya jelaskan ini sekilas, sedikit saja. Nggak perlu bertentangan. Kita mencari teman berpikir. Nah, itu kan Islam. Indah sebetulnya, nggak ada yang indah sifatnya merusak, nggak ada fasadu fil bari bahkan itu nggak ada. Nah, cuma apa sih? Pun sampai ternawan gitu. Mencam apa ya? Sambung kawan, kok ini nomor nyambung nih, buat ini saya kuat aja nih. Para bapak, ibu ingkang kula hormati, kula kinten atur kula sonten menika cekap semanten kemawon kawula manusa limrah ingkang boten sifat saking tumindak luput menawi wonten sisi atur kula nyadap tuga ingkang sakatah-katahipun usaha kula puji billahi taufiq wal hidayah sedaya puji namung kagungane Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.